Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang datang di studio maupun yang menyimak dari mana saja. Kembali lagi pada edisi Ngaji Pasan, masih dalam rangka bedah pemikiran Ki Haji Abdurrahman Wahid. Kita sapa dulu pemantik utama kita, Pak Dr. Ahmad Lutfi. Selamat malam. Selamat malam Pak Arif Wibowo. Sehat ya Pak? Sehat walafiat. Oke, tema kita salah satu esai dari Ki Haji Abdurrahman Wahid dengan judul Kita dan Perdamaian, Pak Lutfi. Wih, Kita dan Perdamaian. ya. Saya membaca sepintas artikel ini berkaitan dengan undangan Gus Dur di Paris dari UNESCO dalam sebuah konferensi mengenai pemerintahan yang baik atau good governance dan juga etika dunia global atau global etik. Di mana inisiasi dari kegiatan ini antara kaum Buddhis dan kaum Muslim. Ya. Islam mewakili agama Ibrahimik, kemudian Buddhisme mewakili agama-agama di luar tradisi Ibrahimik. Ya. Seringkali dunia itu terjebak dengan benturan identitas. Ya. Maka kata kita itu menurut saya ya dalam judul ini, kata kita itu berarti ya Islam versus atau Islam plus Buddha gitu kan. Ya. Berarti kan sebetulnya bisa disatukan. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah sejak kapan sebetulnya agama Ibrahimik dan non-Ibrahimik itu berseteru, Pak Lutfi? Dan kemudian ketika kita membahas kita dan perdamaian itu, mestinya kan ada yang mau didamaikan. Dan yang didamaikan mesti tidak berhubungan dengan akidah dan teologi. Ya. Maka pertanyaannya itu tadi, sejak kapan, terus nanti ketika kita dan perdamaian itu bersatu, bersatunya dalam bentuk yang seperti apa? Ya. Terima kasih Pak Lutfi. Oke. Sejak kapan agama-agama Ibrahimik dan non-Ibrahimik itu mulai membentuk identitasnya masing-masing? Ya. Ini tentu pertanyaan yang berada di luar teks tulisan Abdurrahman Wahid. Ya, berada di luar. Kalau yang ada di dalam tulisan Abdurrahman Wahid itu tentang soal agama Ibrahimik dan non-Ibrahimik bicara perdamaian. Ya. Kan begitu. Betul. Namun kita akan menelusuri dahulu terkait dengan pembentukan identitas-identitas Ya. agama Ibrahimik dan non-Ibrahimik, Ya. sehingga tampak berbeda. Betul. Bahkan ada klaim Ya. yang agama Ibrahimik itu merasa paling suci Ya. dari agama non-Ibrahimik. Oke. Akan Sebelum lebih lanjut nanti mohon untuk diperjelas istilah Ibrahimik dan non-Ibrahimik, Pak Lutfi. Oh iya, jika kita ingin membahas tentang soal pembentukan identitas masing-masing agama-agama Ibrahimik dan non-Ibrahimik, Ya. kita harus kembali ke atau merujuk ya salah satunya Ya. ke tulisan yang ditulis oleh Robert Hoylen. Ya. Itu saya kira menggambarkan secara detail terkait dengan pertanyaan Anda tadi. Judulnya Seeing Islam as the Other Saw It. Gitu ya. Melihat Islam dari orang di luar Islam melihatnya. Ya. Kan begitu. Nah, merujuk dari saya sedang menerjemahkan buku ini Dalam bahasa Indonesia. dalam bahasa Indonesia. Oke. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, Robert Hoylen ini melihat soal pembentukan identitas itu diawali ketika Islam di masa Abu Bakar As-Siddiq itu mencoba melakukan ekspansi di wilayah-wilayah non-Arab. Oke. Itu ya. Salah satunya itu di wilayah Persia. Itu, di wilayah Persia. Cuman tidak lama karena Abu Bakar As-Siddiq itu memangku jabatan sebagai khalifah itu kan hanya beberapa tahun. Kalau nggak salah itu 632 sampai 634 ya. Hanya 2 tahun ya. Koreksi kalau salah. Ya. Nah,
Setelah itu dilanjutkan oleh masa Umar bin Khattab. Nah, masuk di masa Umar bin Khattab ini mulai setelah ke Persia, gitu ya, setelah Persia, Kufah maksudnya. Kufah itu dulu kan Persia. Ya. Gitu. Kufah, setelah Kufah menuju ke Syam, Syam itu daerah sekitar Yerusalem. Itu lewat Daumatul Jandal. Ya. Daumatul Jandal itu wilayah frontier, Pak. Frontier atau borderline. Borderline itu daerah perbatasan antara Persia sama Bizantin. Itu yang disebut dengan Daumatul Jandal, tempat perangnya Ali dan Muawiyah. Siffin itu loh. Ya. Itu kan wilayah borderline atau istilahnya frontier. Nah, karena ini wilayah frontier itu, maka strategi dari Umar bin Khattab di dalam hal ini itu menggait orang-orang yang penganut agama yang lebih tua. Di antaranya itu adalah orang-orang Nasrani yang mereka itu hidup di bawah pemerintahan Bizantin tapi tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Menggait itu. Termasuk juga di wilayah frontier itu juga banyak orang-orang Yahudi. Begitu, orang-orang Yahudi juga banyak. Nah, itu juga diajak oleh Umar bin Khattab karena orang-orang Yahudi ini orang-orang yang disepelekan ya oleh orang-orang Bizantin. Karena Bizantin itu penganut Kristen Ortodok. Ya. Sementara Kristen-Kristen yang diabaikan oleh Bizantin itu penganutnya adalah Kristen Nestoria. Begitu ya. Nah, Yahudi apalagi karena dia dianggap sebagai agama yang berbeda dari Kristen Ortodok yang dianut di Bizantin itu. Ya. Nah, dua komunitas ini diabaikan oleh orang-orang Bizantin dan mereka tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Lalu akhirnya Umar bin Khattab sampai berhasil menyerbu Yerusalem dan menaklukkannya. Nah, itu lalu kemudian berlanjut di masa Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan, wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Abu Bakar, yaitu Kufah itu dilanjutkan perjuangannya, perluasannya sampai ke wilayah Afghanistan, ya. Afghanistan, Nahawan dan seterusnya itu dulu miliknya pemerintahan Utsman bin Affan, perluasannya, gitu ya. Dan itu adalah wilayah-wilayah yang sekarang disebut sebagai wilayah, dulu disebut sebagai wilayah Persia itu. Dan itu agamanya bermacam-macam, Pak, gitu ya. Nah, di masa Umar aja ada dua yang dirangkul ya. Yahudi sama Kristen Nestoria. Nah, di wilayah Persia itu misalnya kayak Kufah itu sudah banyak penganut agama-agama dari tradisi non-Abrahamik. Gitu. Misalnya kayak Zoroaster, agama Manui dan seterusnya. Nah, mereka diadopsi oleh pemerintahan baru. Setelah diadopsi oleh pemerintahan baru, berkembang walaupun ada status zimmi. Zimmi itu agama berbeda dengan penguasa, namun hidupnya tetap dijamin oleh penguasa. Itu zimmi. Ya, tentu ada konsekuensi lanjutan. Mungkin pajaknya berbeda. Karena ada perbedaan keyakinan. Nah, pajak yang berbeda itu yang dikenal dengan istilah jizyah. Jizyah. Jizyah itu pajak atas badan. Karena badan kamu memeluk agama yang berbeda. Maknanya begitu. Nah, ini lalu kemudian berlanjut sampai Utsman, berlanjut sampai Ali, berlanjut sampai dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini tidak melupakan peran orang-orang dari Kristen yang dulu pernah punya jasa menaklukkan wilayah Syam. Karena wilayah Syam itu adalah ibu kota Umayyah. Maka banyak orang-orang Kristen
itu untuk terutama Nestoria Mm-mm. untuk masuk di pemerintahan dinasti Umayyah. Oh. Nah, itu ditulis itu Kutabun Nasroniyah fi Daulatil Islam. Itu di buku itu, di kitab itu. Ya. Nah, dan perannya sangat strategis. Salah satunya itu adalah penarik dan evaluator pajak. Yazid bin Muawiyah yang dulu pernah membunuh Husain, itu bekerja sebagai evaluator pajak bersama dengan Johannes Adimasko. Gitu. Nah, itu di antara dinasti-dinasti Umayyah ini mengadopsi orang-orang non Muslim ya, non Arab, gitu, penganut agama Nasrani. Tradisi ini lalu kemudian berlanjut sampai kemudian di masanya Abbasiyah awal atau Umayyah akhir. Ini mulai muncul yang namanya pembedaan keyakinan. Karena di beberapa wilayah itu misalnya di Haran sama Jundisapur, ini murid-muridnya Johannes Adimasko yang melakukan serangan dan bahkan ejekan-ejekan teologis terhadap agama Muhammad. Gitu ya. Sebutan-sebutannya misalnya Muhammad itu antikris. Antikris itu penguji iman penganut agama Yesus. Nah, itu di Jundisapur, Haran dan seterusnya. Nah, umat Islam mulai membela diri maksudnya, untuk melakukan pembelaan terkait dengan keyakinannya. Nah, mulai disinilah agama itu tampak berbeda. Nah, lalu kemudian dibentuk yang namanya divisi pengawasan ibadah. Oh, ada divisi pengawasan ibadah? Ada divisi pengawasan ibadah di mana di antara penganut-penganut misalnya seperti Kristen Nestoria, Yahudi, bahkan seperti Zoroaster, agama Manui, Mazdaki. Nah, ini tempat ibadah-ibadahnya dibedakan, bahkan ada pengawasnya. Karena apa? Implikasinya pajak, Pak. Jizyah tadi. Gitu. Nah, ketika membaca ini, Anda juga harus membaca sumber-sumber misalnya kayak Balazuri, Futuhul Buldan, itu menguatkan situasi seperti ini. Bahkan ada juga tulisannya si Robert Hoylen tapi dalam bentuk bunga rampai yang judulnya itu La Tashabbaha Biqaumin. Yang itu dikasih judul Muslim and Other. Nah, dari sumber-sumber itu terlihat jelas bagaimana agama-agama Ibrahimik dan non-Ibrahimik ini dibedakan. Nah, begitu kan? Karena dibedakan, maka kemudian muncullah polemik untuk saling klaim terhadap self-salvation, penyelamatan diri. Nah, begitu. Nah, ini berkembang terus, di mana di Islam ini apologet-apologetnya mulai menulis terkait dengan pembelaan-pembelaan keyakinannya untuk menyerang kelompok seperti Mazdakis, kelompok seperti Zoroaster, dan kelompok seperti Manui dan Nestoria. Kan begitu. Nestoria. Nah, di antara tulisan-tulisan Muslim terkait dengan serangan terkait dengan soal teologi-teologi agama non-Ibrahimik, itu melahirkan disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Atau ilmu tauhid. Nah, itu kalau di kita biasanya di perguruan tinggi itu biasa disebut dengan ilmu kalam itu. Atau teologi. Begitu kan. Nah, lahirnya dari sini ya. Awalnya itu dari sana. Nah, itu lalu kemudian teologi atau terkait dengan soal pembelaan terhadap akidahnya masing-masing itu diperkuat dengan kebijakan negara di mana komunitas-komunitas itu tidak bisa membaur, Pak. Coba bacanya Robert Hoylen, La Tashabbaha Biqaumin atau Muslim and Other. Itu di situ, jadi ini kawasan
Nestoria, ini kawasan Muslim, ini kawasan Zoroaster, ini kawasan Mazdaki, itu dibeda-bedakan. Dan tidak saling ini, tidak saling berbaur, dan berbaur. bahkan saling berpolemik, gitu ya, saling membatalkan klaim akidah masing-masing. Nah, karya-karya terkait dengan ilmu kalam, jika Anda membacanya hanya satu sisi dari Muslim, tidak melihat orang-orang di luar Muslim, maka Anda akan menjadi Muslim yang apologetik, gitu ya. Muslim apologetik itu Muslim yang merasa paling benar sendiri. Dalam konteks untuk itu tadi, pembenaran terhadap keyakinannya itu. Nah, kemudian Pak, negara juga memfasilitasi kontes debat teologi. Ya, itu di Seeing Islam as the Other Saw It begitu. Debat terbuka. Debat terbuka, gitu ya. Jadi ada kontes-kontes dan gaya debat yang banyak dipakai oleh orang-orang Persia asli, penganut Mazdaki atau penganut Nestoria misalnya, itu banyak menggunakan argumen Aristotelian yang dikenal dengan istilah tradisi Yunani. Nah, kan begitu. Dari sinilah pertemuan tradisi Yunani dengan tradisi Muslim, cuman pertemuannya dalam konteks polemik. Ya, perdebatan tentang keyakinan masing-masing. Bukan pertemuan dalam konteks perdamaian. Kan begitu. Nah, ini berlanjut terus. Nah, perdebatan itu di kemudian hari tidak hanya melahirkan perdebatan antara agama Ibrahimik dan non-Ibrahimik, tapi juga perdebatan di antara para penganut agama Ibrahimik. Seperti misalnya kelompok Sunni atau versus Syi'i, ya kan? Betul. Sehingga rukun imannya aja berbeda antara Sunni sama Syi'i. Kayak di Sunni ya, itu kan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Di Syi'i tidak. Al-Quran, hadis, ijma, akal. Begitu. Nah, qiyas di dalam metode Syafi'i itu ditolak karena argumen mantiknya dianggap lemah. Gitu. Itu salah satu contoh sehingga melahirkan friksi-friksi di antara penganut agama Muhammad. Begitu. Apalagi penganut agama Ibrahimik seperti kelompok Nestoria itu. Seperti juga kelompok penguasa Islam agama Muhammad dengan kelompok Zoroaster. Termasuk soal di dalam hal ini doktrin Mujassimah. Apa itu Mujassimah? Doktrin Mujassimah itu Tuhan bisa digambarkan kayak jisim gitu loh. Jadi ada tangan, kan yadullah fauqa aidihim, berarti Tuhan punya tangan. Gitu. Wajhullah berarti Tuhan punya wajah. Kan begitu kan? Nah, ini doktrin-doktrin Mujassimah dan seterusnya itu terkait juga dengan soal-soal perdebatan antara agama Muhammad yang Ibrahimik dengan Zoroaster ini. Berlanjut lalu kemudian terus menerus ini tidak ada selesai-selesainya. Dari situlah ketika kita ingin melacak soal sejak kapan agama Ibrahimik dan non-Ibrahimik itu mulai terbentuk identitas-identitas yang sifatnya konflik antara satu dengan yang lain. Begitu. Padahal jika kita membaca Islam awal, Islam awal itu Islam Qabla ini. Sebelum perdebatan ini. Sebelum perdebatan ini. Jika Anda ingin membaca Islam awal, Islam awal itu adalah Islam mulai masa kenabian 610 sampai 632. Itu Islam awal. Sementara Islam di masa dinasti Umayyah akhir sampai itu di 750, 711 sampai 750 sampai berdirinya Abbasiyah 751. Nah, itu Islam masa dinasti yang saya sebut Islam 42. Kalau di masa kenabian 610 sampai 632 Islam 41. Nah, begitu ya. Ini untuk memudahkan klasifikasi. Walaupun istilah ini istilah saya sendiri. Kan begitu. Nah,
ketika kita melihat Islam 41 begitu. Misalnya di Mekah saja gitu. Di Mekah itu Anda bisa merujuk ke beberapa tulisan misalnya Al-Azraqi, Akhbarul Makkah, atau Al-Munammak fi Akhbaril Quraisy itu, atau kitab lagi misalnya seperti Sirah Nabawiyah. Oh ya. Anda akan menemukan dalam beberapa kitab itu sebetulnya di Mekah itu sudah banyak ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu seperti misalnya Warokoh bin Naufal, Yasir, Ammar bin Yasir, lalu kemudian Muhammad bin Umayyah bin Aslat dari Taif. Taif itu rata-rata Judais, Pak. Begitu ya. Judais. Ahlul kitabnya berarti mengcover dua agama itu tadi. Ya. Ahlul kitab itu mengcover dua agama karena dua agama itu mewarisi kitab nabi terdahulu. Judais itu mewarisi Taurat, sementara orang seperti Warokoh itu mewarisi kitab-kitab perjanjian baru. Nah, itu banyak sekali di Mekah pada waktu itu. Dan penganut agama Muhammad itu juga terdiri dari dua grup ini. Ahlul kitab dan orang yang belum mempunyai kitab. Itu pengikut Muhammad. Yang kitabnya baru diturunkan yang disebut Al-Quran itu. Ya. Nah, orang yang belum membaca kitab terdahulu seperti Judais atau perjanjian baru, ini disebut dengan ahlul kitab. Yang belum pernah membaca ini disebut dengan umi. Oh, gitu ya. Berarti umi bukan yang tidak bisa membaca dan menulis itu? Bukan, itu penjelasan kurang informasi itu. Aduh. Oh, berarti umi itu maknanya belum membaca kitab terdahulu. Perjanjian lama atau perjanjian baru. Oh. Dan Muhammad dan pengikutnya ini adalah belum pernah membaca ini, maka disebut dengan umi. Oh, ini pengertian baru ini. Nah, oke. Itu situasinya di Mekah, Pak. Ya. Nah, ini semuanya umat Muhammad asalkan setuju kepada gagasan utama Muhammad. Nah, kalau ingin tahu gagasan utama Muhammad, itu bisa baca buku Madinah yang Haram. Oh ya, nah, yang gitu. Haram yang sempat kita bedah di awal ya. Nah, kita bedah di carta media awal-awal itu. Ya. Nah, Umi dan Ahlul Kitab ini umat Muhammad yang setuju gagasan Muhammad. Walaupun tidak selalu Ahlul Kitab itu setuju gagasan Muhammad. Contohnya Umayyah bin Aslat dari Bani Saqif. Taif itu dia mengatakan jidat saya tidak akan saya sujudkan kepada sesuatu selain Allah. Itu betapa tauhidnya itu kan, begitu. Cuman dia menjadi musuh Muhammad. Itu jadi dia ahlul kitab yang tidak menjadi umat Muhammad, tidak mengikuti perjanjian. Belum, ini Mekah, belum Pak. Ya? Belum, masih Mekah. Oh, masih Mekah ya. Sorry. Masih Mekah ya. Masih Mekah. Lalu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu Judais. Hudzaifah bin Yaman ini intelijennya Nabi Muhammad. Intelijen perang, jadi posisinya itu orang yang memberitakan yang besar-besar. Terkait dengan tentara Muhammad ketika menghadapi perang seperti Uhud atau Badar atau Khandaq. Ini intelijennya yang namanya Hudzaifah bin Yaman. Ini Judais. Ini menganut agama Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sendiri dalam umatnya itu, dia menyebut bahwa di dalam Al-Quran disebut, Kul ma kuntu bid'am minar rusul. Kul, katakanlah Muhammad, ma kuntu, saya ini bukan bid'an minar rusul, memperbarui ajaran dari para rasul terdahulu. Ru loh ya. Rusul bukan rasul. Kalau ru itu kan jamak. Jadi agama-agama terdahulu yang masih dianut di komunitas Muhammad ini masih dipakai. Karena Muhammad tujuannya bukan untuk itu. Nah, tujuan agama Muhammad apa? Silahkan dirujuk Madinah yang Haram. Karena terlalu panjang. Nah, jadi ini kalau kita melihat Islam awal di Mekah saja,
kita membandingkan dengan Islam di masa Abbasiyah awal dan Umayyah akhir, kan sudah berbeda. Betul. Di umat Muhammad itu meliputi Ahlul Kitab wa Ummi. Ya. Di situ Abbasiyah atau di Umayyah akhir itu dibedakan, ya kan? Iya, iya. Buktinya mulai muncul yang disebut dengan polemik. Tadi, atau la tasyabaha biqaumin. Itu satu slogan yang didengung-dengungkan pada waktu itu. Bahkan ada divisi pengawasan peribadatan. Iya. Iya kan? Iya. Ya, cobalah baca. Tidak berbau dan seterusnya tadi. Ya, makanya Robert Hoyland ini saya pikir menarik, maka saya ingin menerjemahkan. Ya. Maka ini proses menerjemahkan buku ini. Siap. Nah, lalu kemudian jika kita terikat dengan doktrin identitas, di mana antar penganut agama Abrahamik dan non-Abrahamik itu dibedakan dalam segi keyakinan, sehingga harus ada cap kafir dan non-kafir, harus ada cap agama samawi dan non-samawi, begitu, atau agama ardi, begitu. Maka ketika Anda mulai berpikir begitu, berarti Anda mewarisi pemikiran zaman Abbasiyah awal. Tapi ketika Anda itu blur dalam pikiran Anda, maka Anda mewarisi Islam awal. Gitu. Maka pertanyaannya, Anda ingin mewarisi Islam periode berapa? Gitu. Periode itu atau periode ini? Kan begitu. Yang berkembang yang periode polemik tadi kayaknya. Yang berkembang sampai hari ini, justru saya melihat agama dari produk polemik itu. Polemik, betul. Di Umayyah akhir atau Abbasiyah awal. Ya. Coba Anda baca misalnya Ibnu Nadim. Itu punya kitab sejarah namanya Fihris. Di situ disebut nama-namanya. Di antara apologet-apologet itu. Baik di agama Kristen, Nestoria maksudnya, ataupun Muslim, ataupun para Zoroastrian. Ingat saya beberapa nama yang disebut oleh Ibnu Nadim, Fihris itu, seperti misalnya Abu Ro'itah. Itu. Abu Ro'itah ini apologet yang mengatakan Muhammad itu antikris. Nah, ini kan mulai menyerang, Pak. Ya. Nah, itu makanya ketika menelusuri jejak-jejak ini, di masa awal agama Ibrahimik dan non-Ibrahimik itu blur. Menyatu ya? Menyatu ke dalam umat Muhammad. Dan itu tidak menjadi persoalan bagi Tidak menjadi persoalan, karena tujuan Muhammad mengatakan sendiri dalam Al-Quran itu, kul, katakanlah Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Begitu. Saya tidak memperbarui ajaran para rasul. Jadi para rasul itu melihat kata-kata itu artinya blur itu. Yang antara rasul sebelum Muhammad continuity. Gitu loh. Hingga menjadi teridentitasi seperti teologi yang berbeda-beda, itu berarti masuk dalam produk Umayyah akhir atau Abbasiyah awal. Islam Anda tercreate dalam konteks 751 sampai 700 sekian. Itu gaya keislaman Anda. Lah Anda memilih Islam 4 berapa? Waduh, kan begitu. Cepat gitu ya. Kalau memahami pada posisi pasca polemik ini ya. Sebentar Pak Lutfi, kan panjang. Kan tadi Nabi tidak membuat sesuatu yang baru dari agama-agama para rasul sebelumnya. Selama ini yang dipahami, termasuk saya mungkin ya, ketika memahami Abrahamik dan non-Abrahamik itu, kalau Samawi itu ada rasulnya, kalau non-Samawi atau non-Abrahamik itu tidak ada rasulnya. Benar nggak itu sementara ini anggapan itu? Anggapan itu betul, cuman ketika Anda berhenti di anggapan seperti itu, tidak mencoba menelusuri tentang terkait beberapa simbol-simbol ketuhanan Esa di agama non-Samawi, ya hanya berhenti pada definisi itu.
coba lihat di agama Wisnu gitu ya. Oke. Itu bisa dirujuk sumbernya apa itu ya? Itu menyebut Allah itu OM atau OHM gitu. Om gitu. Itu untuk karena bukan Arab, Pak. Ya. Allah itu kan Arab. Ya. Begitu. Mereka menyebutnya. Nah, Buddha sendiri juga begitu. Buddha itu dari Buddha gitu. BODHA itu untuk menyebut nama Allah. Gitu kan. Ya. Makanya dengan bahasa yang berbeda itu sebetulnya bisa kita temukan sisi-sisi monoteis dari agama-agama non-Abrahamik. Itu argumennya. Maka kemudian nanti di Madinah begitu. Di Madinah itu kan Madinah lebih plural lagi. Ya. Ada Yahudi. Misalnya Nadir, Quraidah sama Koinuko. Ya. Itu kan. Ada Kristen, misalnya orang Najron, gitu kan. Ada orang migrasi dari Persia ke Madinah. Zoroastrian berarti. Itu seperti Salman Al-Farisi. Oh. Gitu. Ya. Salman Al-Farisi tentu tidak sendiri, begitu kan. Kenapa Salman Al-Farisi kok hijrah dari Persia ke Madinah? Karena Persia pada waktu itu menghadapi perang dengan Bizantin. Oh, ya. Perang Persia, ingat ya? Kisra namanya. Raja Kisra itu. Kisra itu di Bizantin itu Hercules gitu ya. Hercules itu naik tahtanya sama dengan masa di mana Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Tahun 610. Gitu kan. Nah, perang antara Bizantin versus Persia itu terjadi dimulai tahun 618. Gitu ya. Perang besar di antara kedua ini, Persia ingin merebut tanah Bizantin dan seterusnya. Bizantin juga melawan. Perang lagi 628. Jadi 618 sampai 628 ini perang nggak henti-henti. Karena perang nggak henti-henti, banyak warganya yang hijrah. Di antaranya Salman Al-Farisi ke Madinah. Ya. Karena di negaranya sumpek. Perang terus. Ya. Begitu kan? Ya. Nah, Salman Al-Farisi masuk Madinah, itu lalu kemudian mengikuti apa yang ada dibawa oleh Muhammad. Gitu ya. Nah, Muhammad membentuk Piagam Madinah kan? Lalu kemudian karena umat Muhammad kita sebut tadi, ada yang ahlul kitab, ada yang ummi. Gitu. Maka kemudian Tuhan mewahyukan kepada Nabi Muhammad dalam konteks orang yang mau ikut Muhammad kendati masih menganut agama lama, itu mewahyukan begini. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobiin. Oh, masuk kategori yang ketiga itu. Innalladzina amanu ini ummi. Walladzina hadu yaitu orang Yahudi, Judais. Wan Nasoro, orang-orang Nasrani seperti Najron. Wasobiin, orang-orang Zoroaster seperti Salman Al-Farisi. Begitu. Temunya di sini. Ya. Man amana billahi, barang siapa yang percaya kepada Allah, jangan lupa Pak, Zoroaster itu pecahan Buddha dan Wisnu itu. Berarti sebentar ya, saya potong sebentar aja. Berarti kendati Zoroaster atau non samawi, kok spiritnya monoteis, tidak problem begitu maksudnya? Tidak problem. Oke. Gitu, tidak problem. Kan ini yang sering nggak dipahami ya. Seolah-olah kalau non samawi itu adalah agama dari nenek moyang dan hasil karangan, gitu loh. Hasil karangan. Ya. Jadi orang ngelamun-ngelamun sendiri begini, ya. Lalu kemudian membuat imajinasi sendiri. Kan begitu. Persepsinya, maksud saya kan mestinya mempersepsikan kan begitu. Iya. Oke. Nah itu persepsi itu harus dikoreksi. Oke. Nah. Oh, berarti temunya yang penting spirit monoteis, kemudian diakomodir dalam lafadz Al-Quran dengan apa? Innalladzina amanu. Sobiin. Oke, lanjut. Siap. Sobiin ini, termasuk di dalamnya Salman Al-Farisi. Ya. Nah, dalam konteks inilah Muhammad di Madinah, antar keyakinan dan nama agama itu blur.
Menyatu, Blur itu artinya kabur. kabur, tidak Gitu. menjadi persoalan. Mana yang ummi, Mm-mm. mana yang ahlul kitab, mana yang sobi, ini nih blur. Oh, Menyatu. Oke. Dalam umat Muhammad yang disebut dalam piagam Madinah, innahum ummatun wahidatun min duninas. Min duninas itu orang-orang yang berada di luar perjanjian piagam Madinah. Oke. Gitu loh. Oke. Kendati ahlul kitab, Mm-mm. mereka tidak masuk perjanjian, berarti masuk min duninas. Ya. Gitu, paham ya? Paham. Nah, dari sini kita bisa memahami identifikasinya. Di masa Islam awal, identitas agama itu blur. Betul. Tapi di masa-masa akhir, Mm-mm. belum sampai ke jauh lah. Betul. Di masa dinasti Umayyah akhir, Mm-mm. sampai dinasti Abbasiyah awal, sudah mulai eker-ekeran. Berapa tahun itu? Abad atau tahun? Ada satu abad nggak itu? Itu Muhammad meninggal 632. Ya. Itu munculnya mulai eker-ekeran sekitar 750. 632 ke 750. Mm-mm. Setengah abadan ya? Lebih sedikit? Lebih. Ya lebih. Nah, itu berapa itu? Mulai polemik itu. Ya. Hampir Itu satu abad. Hampir satu abad ya. Ya. 632 ke 750. Hampir satu abad lah. Malah satu abad lebih sedikit. Satu abad lebih sedikit. Mm-mm. Nah, itulah mulai polemik. Hmm. Jadi jika hari ini terjadi polemik terkait dengan Nasrani, Islam, lalu kemudian soal agama Buddha, Hindu, Mm-mm. maka Anda masuk dalam Islam 42. Oh, Gitu loh. harus Gitu ada ya? koreksi ya itu. Harus kita koreksi. Betul. Gitu lah. Cobalah baca sumber-sumber yang lebih awal. Ya. Begitu ya. Hmm. Nah, pertanyaan Anda terkait kapan munculnya identitas, Mm-mm. itu 750. 750. Kurang lebih. Masa apologetik tadi. Masa apologetik. Sejak kapan tidak ada identitas agama Ibrahimik non-Ibrahimik? Mm-mm. Sejak 610 sampai 632. Oke. Jadi di dalam hal ini batasnya fix, Pak. Oke. Gitu ya. Islam awal, Islam 2. Islam 2. Oke, Nah, oke. begitu. Hmm. Nah, nanti setelah muncul Islam 42 ini, mulai di-create, Oh. dibuat untuk membedakan keyakinan. Bahkan Di antaranya. sama Ibrahimik sekalipun. Sama Ibrahimik. Hmm. Misalnya, berarti kalau yang namanya Islam, Mm-mm. syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Disitulah zakat hanya untuk orang-orang Islam sendiri nanti. Dan itu bertentangan dengan beberapa teks dalam Al-Quran. Dalam Islam awal. Islam awal. Jangan ngomong teks Al-Quran. Kalau Karena- teks Al-Quran nanti ini. Ya. Oke, siap. Islam awal. Ya. Islam awal, Ya. begitu loh. Mm. Lalu kemudian mulai muncul terkait dengan soal-soal seperti akidah 20, Mm-mm. itu muncul di masa itu. Oh, Gitu loh. sudah 20. Nah, akidatul awam, gitu misalnya ya. Heeh. Lalu muncul mulai itu loh Pak, Tuhan dan alam duluan mana? Gitu. Mm-mm. Kayak ayam dan telur duluan mana? Kalau dulu sama-sama Oh, ini dulunya perdebatannya tasasul. mulai apologetik itu. Itu mulai di tahun itu. Hmm. Umayyah akhir, Abbasiyah awal. Ya. Dan itu berkembang lebih canggih karena mulai menggunakan silogisme Mm-mm. Aristotelian itu Oh. yang dipakai dalam kontes-kontes debat itu. Hmm. Jijun disapur, haran dan seterusnya itu. Berarti kalau begitu, Hmm. kalau misalnya saya Islam mengklaim yang paling benar itu Zoroastrianisme dan seterusnya, Nasrani, Yahudi dan seterusnya juga punya klaim yang sama berarti. Iyalah, gitu. Saya ingat tulisannya ada di laptop saya ya. Ya. Itu soal terkait dengan rukun iman sama rukun Islam. Mm-mm. Itu sebetulnya ada di agama Zoroaster. Hmm. Juga ada 6. Padahal non samawi. Itu jurnal yang diterbitkan di Universitas Islam Internasional Indonesia. Oh, UI UI. 3. Mm. Penulisnya saya lupa. Oke, gitu ya. Karena ini waktunya kan tidak mungkin saya Ya, buka ya, laptop ya. siap. Begitu. Bisa- Jadi nanti bisa di searching lah. Jadi di dalam hal ini terkait dengan rukun iman dan seterusnya itu yang jumlahnya ada sekian, rukun Islam ada sekian. Itu Anda juga jangan menerimanya secara mentah-mentah dan bulat-bulat. Telusuri lebih jauh lah. Hmm. Dalam konteks kapan ini muncul. Kadang kan kita ini mengimani
pendapat itu begitu saja tanpa mencoba menelusuri kapan kemunculannya. Ya, betul. Sehingga tiba-tiba Anda terjebak Islam 42. Kan begitu. Ya, betul. Nah, karena itu maka kemudian jika Anda dalam bingkai Islam 42, maka tidak mungkin Anda hadir dalam forum di Paris. Ya, seperti yang dihadiri oleh Abdurrahman Wahid. Pantesan ya, Gus Dur itu kan tidak selalu mencari titik perbedaannya. Yang dicari pasti selalu titik persamaannya. Begitu. Mengapa? Karena kalau dicari titik perbedaan, maka terjebak dong dalam 42 itu. Betul, meneruskan apologetik itu. Dan itu justru tidak akan bisa bicara tentang perdamaian dunia. Ya, dan perdamaian. Kita dan perdamaian itu. Gitu loh. Maka yang Anda harus cermat-cermat ketika bicara tentang perdamaian, apalagi ini forumnya besar Pak, UNESCO. Ya kan? Ketika bicara dalam forum UNESCO, seperti Abdurrahman Wahid di Paris ini, tapi bingkai nalar Anda bingkai Islam 42, hancurlah Anda. Betul ya. Memaksakan ideologi kebenarannya dalam versi dirinya. Betul, begitu. Dan itu tidak mungkin diterima oleh sebelahnya, begitu kan? Tidak mungkin. Dan kalau tidak sebelahnya, maka kemudian tidak mungkin terjadi sebuah perdamaian. Gitu loh. Ya. Dan Anda juga tidak akan mendapatkan gelar seperti Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid itu kan mendapatkan gelar Presiden WCRP, World Council for Religious Peace, kan? Dewan Dunia untuk perdamaian agama. Kan itu presidennya Abdurrahman. Karena apa? Karena dikenal luas, bahkan di dunia internasional, Abdurrahman Wahid ini adalah bapak pluralis. Lah menjadi bapak pluralis, tidak mungkin dong Islamnya 42. Gitu loh. Betul. Gitu. Oke. Cuman bicara dalam konteks ini di masanya Abdurrahman Wahid ketika hidup dulu kelak, di zaman 84 sampai 2001, kan masih rawan. Saya kira di dalam ini kelihayan Abdurrahman Wahid dalam membingkai ide agar sensitivitas terkait dengan agama-agama itu terkurangi. Masuk ke dalam kesamaan ide-ide yang besar. Jadi judulnya aja kan kelihatan damai kan, kita dan perdamaian. Kitanya siapa kan loh? Kalau nggak diselami lebih dalam, siapa yang dimaksudkan begitu ya? Iya betul, gitu loh. Nah, dalam konteks perdamaian, di mana Abdurrahman Wahid diundang untuk menjadi pembicara di UNESCO itu, maka akan mudah bicara perdamaian agama-agama jika misalnya spek Anda berpikir itu spek Islam awal. Bukan Islam dinasti Abbasiyah sama Umayyah. Yang blur tadi. Islam awal yang blur itu. Dari konteks itulah bicara tentang perdamaian dunia. Namun lagi-lagi ini kan UNESCO ini, gitu kan? Nggak mungkin kan UNESCO itu mencari pembahasan yang historical seperti ini. Betul. Bicaranya adalah oke lah agama itu perdamaian dunia. Sudah, sekarang kalau ngomong perdamaian dunia, kita ngomong apa dalam forum perdamaian itu? Betul. Nah, di dalam konteks itu kritik atas ekonom-ekonom Barat, yang mana ekonom-ekonom Barat itu atau oligarki yang mereka bersembunyi di negara-negara sekutu itu untuk melakukan ekspansi ke dunia timur. Amerika masuk ke wilayah Iran sekarang ya, lalu kemudian Inggris masuk menjajah wilayah Turki, lalu Prancis masuk wilayah Jordania, Lebanon sama Mesir dan begitu. Nah, masuknya kolonial ke wilayah-wilayah itu sebagai orang-orang kolonialis. Nah, akibatnya merugikan negara-negara yang dikolonial. Nah, dalam konteks bicara agama sebagai perdamaian, maka temanya terkait dengan tema agama dalam konteks seperti itu. Misalnya melawan kemiskinan. Misalnya kemiskinan, HAM, dan seterusnya. Tema-temanya seperti itu. Nah, tema-tema seperti itu memungkinkan untuk dibahas orang-orang yang spek berpikirnya itu Islam 4 awal. Ya. Paham ya? Paham, spiritnya paham.
Nggak mungkin orang-orang spek berpikirnya Islam masa dinasti Abbasiyah. Gimana mau damaikan sudah terjebak. Iya, udah terjebak polemik dan apologetik. Iya, Gitu. iya. Maka nggak mungkin orang-orang spek seperti itu bicara atau menghadiri forum UNESCO itu. Ya, betul, betul. Ini kalau dalam kita baca sepintas, misalnya ya dalam konteks di negara kita aja misalnya ya, mengapa sih kemudian menggunakan ideologi Pancasila? Karena blur tadi gitu kan, bukan menggunakan ideologi agama, yang kemudian perdebatan dan seterusnya itu. Berarti kalau begitu sebetulnya spirit Indonesia itu sebetulnya spirit Islam awal itu. Harusnya dipahami begitu. Betul. Cuman orang yang hidup banyak Islam 42. Lah Kan itu. begitu. Iya. Sehingga terjebak polemis nggak selesai. Iya. Orang-orang seperti ini nggak akan hadir, Pak. Nggak akan bisa diundang dalam konteks UNESCO atau sebuah forum di Bangkok. Kayak diskusi kemarin. Iya. Gitu, Pak. Iya ya, kalau lihat sepak terjangnya Abdurrahman Wahid, UNESCO, Bangkok, Paris, begitu. London, begitu. Apakah itu liberal? Tidak. Itu justru gambaran tentang orang yang bisa memahami Islam awal. Oke. Bukan Islam 42. Oke. Yang sudah second. Tidak original. Tidak original. Aduh. Makanya pentinglah beragama itu membaca sumber-sumber awal. Betul. Jangan beragama dengan menggunakan sumber-sumber sekunder. Oke. Kan begitu. Kan Anda magister kan? Itu harusnya membaca referensi agamanya primer. Supaya tidak terjebak. Ternyata gitu loh. Tidak original. Begitu saudara yang beriman. Oke. Terima kasih. Saya kira itu sudah aja Pak Yuh ya. Hah? Ada yang kurang enggak? Tema kita dan perdamaian. Ya, itu lagi ngomong soal perdamaian itu tadi ya. Ngomong perdamaian karena di situ ada banyak agama. Tadi kan disebut Ya. ada agama Ibrahimik, ada agama non Ibrahimik. Betul. Yang dibicarakan di situ bukan titik temu, tapi yang dibicarakan soal perdamaian. Perdamaian seperti apa yang dimaksud di dalam diskusi itu? Ya, perdamaian dalam konteks merespon kolonialisme yang hadir di negara-negara Timur Tengah yang sifatnya eksploitatif itu. Betul. Dan itu merugikan orang-orang seperti orang-orang Timur Tengah. Nah, dalam konteks ini agama masa diem aja. Ya. Kan begitu. Betul. Nah, jadi yang direspon itu sesuatu yang disebut dengan sesuatu yang big gitu ya Pak ya. Bukan yang soal-soal kecengan desa loh ya. Itu misalnya pakai ruqyah apa pakai hilal enggak gitu ya. Yang direspon itu terkait kita masa sebagai agamawan dunia tidak punya respon bahkan sikap terkait dengan kolonialisme Eropa yang sudah masuk ke wilayah-wilayah negara berkembang. Betul. Respon apa sebagai Anda seorang agamawan? Padahal spiritnya tadi punya spirit yang universal untuk kemanusiaan, kemiskinan, begitu. anti terhadap kekerasan dan seterusnya itu. Jadi konteks yang disebut dengan kita dan perdamaian itu konteks merespon itu. Jadi besar kan sesuatu yang dipikir itu. Sangat. Dan ini tidak mungkin agamawan yang referensinya Islam 42. Betul. Paham ya? Betul. Karena untuk menjadi juru damai itu kan harus netral. Harus netral. Harus blur. Harus memahami substansi keberagamaan. Betul. Bukan substansi polemik. Iya. Gitu. Kalau gimana mau mendamaikan kalau sudah dirinya saja sudah berpolemik misalnya. Iya, ini bukan ngomong Sunni, Syi'i, bukan ngomong Hindu, Buddha, tapi ngomong ini ada soal besar yang kejahatannya terstruktur dan terorganisir dan sifatnya dunia. Betul. Apa itu kolonialisme itu? Iya. Negara-negara Eropa, di mana PBB itu UNESCO di dalam hal ini mengadopsi mereka dalam konteks merespon ini. Gitu. Pantes ya kalau kemudian ada yang tidak mau bersatu atau ngeblur dan seterusnya itu justru dimanfaatkan oleh pihak asing ya. Asing gitu loh. Senjata bagi dia. Iya jelas. Aduh. Nah, begitu polanya. Jadi agamawan dunia itu kita bisa membuat grid di dalam hal ini, Pak. Oke. Agamawan yang cara berpikirnya tingkat dunia itu. Agamawan yang
dalam cara berpikir itu dalam konteks perdamaian, seperti merespon soal-soal akibat kolonialisme terkait dengan negara-negara berkembang itu. Itulah forum yang dibuat oleh UNESCO di Paris yang dihadiri, di mana di situ Abdurrahman Wahid termasuk pembicara utama, gitu loh. Dan yang hadir di situ adalah agamawan-agamawan yang cara berpikirnya juga kelas dunia, bukan kelas yang soal-soal remeh-temeh dan furu itu dibicarakan dan didiskusikan sampai berbusa-busa, gitu loh, saudara-saudara. Begitu. Betul. Makanya kemudian tinggal agama, diskusi Anda terkait dengan agama itu pada level dunia atau pada level lokal, itu ketika Anda mendiskusikan agama itu dalam tema apa? Ya ini seringkali terjebak pada Islam Parts 2 dan tidak pada persoalan perdamaian atau persamaan, tetapi persoalan-persoalan yang selalu furu yang itu makanya selama ini kalau nyekolahkan anaknya misalnya ya, nanti nyekolahkan diniyah, ini baca kiroahnya pakai Umi atau Nahdiyah. Ya. Kalau masih speknya berpikir itu aduh berat untuk ngomong soal perdamaian. Betul. Gitu loh. Ya. Saya pakai Umi, saya pakai metode Nahdiyah gitu misalnya. Oh, saya pakai Usmani. Saya pakai Usmani. Apa itu? Usman atau Thohir atau siapa? Ya. Begitu. Nah, itu seharusnya diabaikan. Betul. Itu yang ternyata ada sesuatu yang lebih. Something more big than partikular-partikular itu. Betul. Saya kira itu perdamaian. Dengan begitu ternyata agama itu membawa sesuatu nilai yang benar-benar etik, bermoral dan berkelas dunia. Iya, berkelas dunia. Ada grid lah. Cara berpikir itu ada grid, Pak. Betul. Gitu. Oke, saya kira demikian pemirsa. Mudah-mudahan bisa dicerna penjelasan historis yang lama. Saya tanya nih. Yang panjang, yang kok lama, historis yang lama. Mohon maaf. Ya. Nanya. Anda ikut hari raya negara atau NU? Aduh, pertanyaan yang sulit ini. Kalau Anda menjawab NU, berarti belum grade toh. Tapi biasanya kalau ngomongnya begini, apa itu enggak penting? Nah, itu baru in the world. Iya. Artinya itu partikular yang seharusnya tidak begitu dipersoalkan. Yes. Setuju saya. Oke, saya kira demikian ya pemirsa. Penjelasan historis yang sangat panjang, mudah-mudahan dicerna dengan baik. Sehingga sampai titik temunya dengan pemikiran Abdurrahman Wahid sampai di mana sih kliknya dengan tema kita dan perdamaian. Ya. Kalau dengan cara memahami yang blur dan tidak partikular begini, insya Allah kita akan sampai pada perdamaian dunia. Iya. Selamat malam Mbak Lutfi. Iya. Terima kasih.